Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman semua. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek tugas struktur data kami. Kami dari kelompok 3B. Terus program yang kami buat adalah kami dari tim 3B, saya sendiri Linda dan teman saya Mufrika. Saya Muhammad Nizar. Saya Aditya Pratama. Oke. Dan program yang kami buat yaitu perancangan sistem pencatatan dan analisis keuangan sederhana. Oke, next. Next. Kita masuk ke latar belakang. Mungkin masalah yang sering kita temuin yaitu sulitnya mengelola keuangan karena secara manual. Itu yang bikin sering atau rawan hilang atau salah ngitung gitu. Next. Tujuan dan manfaat sistem. Membangun sistem yang mampu mencatat transaksi dan menghitung saldo secara otomatis. Kelompok kami mengimplementasikan konsep linked list dan stack dalam skenario dunia nyata. Dan manfaat pengguna memudahkan mahasiswa dan individu dalam memantau kesehatan finansial pribadinya. Next. Oke, lanjut. Nah, di sini jantung dari program ini adalah singly linked list. Berbeda dengan array biasa, linked list bersifat dinamis. Artinya, memori program akan bertambah secara otomatis mengikuti seberapa banyak transaksi yang diinput oleh pengguna. Next. Nah, kami juga menerapkan konsep stack atau LIFO. Sistem rush in rush out ini kami gunakan untuk mengelola riwayat transaksi. Dengan stack, data transaksi yang paling baru dimasukkan akan berada di posisi teratas, sehingga pengguna bisa meninjau catatan terakhir mereka dengan sangat cepat dan efisien. Oke, selanjutnya bagian flowchart. Alurnya dimulai saat program dibuka. Sistem akan otomatis melakukan load file untuk mengambil data dari database TXT. Pengguna kemudian masuk ke menu utama untuk memilih fitur. Jika pengguna menambah data, sistem akan memperbarui linked list dan stack secara bersamaan. Next. Kami memastikan data tetap aman dengan fitur file I/O. Jadi, meskipun laptop dimatikan, catatan keuangan tidak akan hilang. Secara teknis, tiap data disimpan dalam bentuk node yang berisi tanggal, keterangan, dan nominal. Kami juga memastikan efisiensi algoritma dengan kompleksitas O1 untuk stack dan ON untuk penelusuran list. Next. Oke, kita masuk ke program. Di program kami itu ada 5 fitur. Yang pertama ada tambah transaksi, nampilkan semua saldo, lihat total saldo, hapus data, dan keluar. Nah, kita coba yang pertama. Coba satu. Nah, di sini akan menginput tanggal, bulan, dan tahun. Coba misalkan tanggal 12 garis miring 12 garis miring 2026. Jadi isinya itu GG Nun ya Ya. tanggal bulan tahun. Coba enter. Nah, sini ada keterangan. Keterangan itu seperti kayak misalkan gajian gitu, makan atau yang lain. Nah, coba kita akan masuk ke keterangannya gajian coba. Ya. So.
Nah, sini ada dua jenis, pemasukan atau pengeluaran. Nah, kan gajian itu otomatis akan apa? Itu pemasukan gajian. Coba masukkan. Ya. Nah, masukkan jumlah misalkan jangan Kenapa mas? Nggak, bentar. Kenapa tadi titik nggak boleh? Jadi Pak, soalnya kan ini apa integer Pak, jadi nggak bisa pakai titik tetap programnya. Jadi kalau titik dia akan kebaca fluid. Iya. Bakal error. Coba buktikan. Ke Titik. Dua titik. Titik. Kalau tadi ini Nggak berhenti. iya nggak berhenti, bakal ngelup terus Pak. Silang. Jadi makanya tadi simbalan itu mau buka air sendiri. Cepat deh mas. Langsung 3. Satu lagi. Satu. Tanggal Itu berarti kalau kita masukkan bulan dulu nggak bisa ya? nggak ada. Oke, kan sudah ada yang benar. Nah, data berhasil ditambahkan dan ini datanya akan disimpan ke dalam file TXT, Pak. Dalam file TXT. Apps ya, jadi nggak hilang ya? Iya Pak, nggak bakal hilang kalau di Oke, ada. kita buktikan. Nah, coba dilihat di file TXT. Masukkan datanya lebih dari satu itu. Oke, cuma satu kan gajian ya. Coba satu lagi. Tanggal Anggaran. bebas berapa? Kalau sama loh. Nggak apa-apa bisa. Makan aja makan. Iya, pengeluaran. Ya, 10.000. Data berhasil ditambahkan. Coba kita masuk ke tampilkan semua data. Yang nomor 2 ya, nomor 2. Nah, ini data yang pertama tadi dimasukkan itu akan yang paling pertama karena kita memakai ini start. Jadi data yang pertama ditambahkan akan di paling atas. Itu disimpan. Jadi di paling atas. Nah, ini yang pertama itu yang pertama saya masukkan tadi Pak sebelum dicoba. Terus lain. Aduh. Coba lihat saldo. Nah, itu semuanya kan tadi nomor 2. Nah, itu kan yang awalnya 2 juta diambil buat makan 10.000. Nah, coba tadi Fiskal juta 990.000. ya 92. yang awalnya tadi ada 2. Yang dua. Iya. Berarti 1.992. Ya. Coba. Benar nggak? Itu ya. Perak pada saat ini. Nah, coba kita coba nomor 4. Coba tampilkan semua data nomor 2. Nah, di sini yang simpan kita pakai yang kalau disimpan itu pakai start, tapi saat dihapus itu memakai
Ya, pakai Vivo. Vivo itu ya Vivo. Jadi first in, first out. Nah, coba kita akan melihat dan yang ada tadi di data TXT-nya. Nah, ini yang tadi kita input. Yang pertama kan gajian, yang gajian itunya pemasukan 2 juta, yang kedua makan pengeluaran 10.000. Balik lagi ke program. Oke, mungkin itu programnya. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik, saya mau izin bertanya. Mungkin yang di programnya aja tadi ya, kan itu ada masukin tanggal kalender kan ya. Nah, itu ada validasi nggak sih atau sesuai? Misalkan kan tanggal tuh nggak ada yang lebih dari 31 kan ya. Terus bulan juga nggak ada yang lebih dari 12 gitu. Ada validasinya nggak? Terus misalkan yang di jumlah itu kan pas di input itu kan ada pemasukan. Itu bisa nggak sih kita ada validasi kan kalau kita masukin 0 terus sama minus itu ada validasinya nggak sih? Satu. Tanggal. Misalkan tanggalnya Tanggal 40. ya tuh boleh coba. Bulan 13 boleh. 2002. 222. Dari validasi ya. Oh, Coba berarti dari keterangan. Keterangan. Terus sama yang di ini apa sih yang apa yang milih buat jumlahnya? Itu ada validasi nggak kalau misalkan yang kita input tuh 0 atau minus gitu, ada validasinya nggak? Coba keterangan gajian. Misalkan itu pemasukan, nah kita masuk kan itu pemasukan tuh pilihnya. Jadi masukannya pemasukan dan pengeluaran. Lebih itu bisa. Lebih gitu. Tulisnya lebih weh. Nah, kan tadi kan maksudnya itu juga. Terus di yang jumlah tuh misalkan saya kan tadi milih jenisnya pemasukan, nah misalkan di jumlahnya saya masukin 0 atau minus itu ada validasinya nggak? Misalkan Ya kalau masukin 0 gitu. Gak ada validasi ya. Ada validasinya tadi ya. Gak ada validasi. Coba tampilkan. Coba ambilkan semua data. Betul. Iya. Jadi kelihatan tidak ada validasi, data bisa disimpan tapi nggak valid. Jadi data yang tidak valid tetap disimpan. Harusnya nggak valid, sampah kita anggap sampah lah ya. Kalau tidak valid itu apa yang disimpan? Apa menyimpan data yang nggak valid? Itu harus divalidasi. Jadi kita masukkan tanggalnya aja salah. Dia langsung tanggal tidak bisa di-record gitu. Kita salah. Terima kasih nantinya. Apakah ada pernyataan? Ya, kemudian Ada nih? Ada. Mas Angga. Ada dulu. coba biar PSP. Refleksi. PSP-nya. Nah, itu hapus. Cuma dihapus, ya. Kontrolnya boleh kan? Terus cek lagi. Lagi dimarahin. Itu nggak datanya. Nomor 2. Udah data.
Oh, nggak bisa di lucu dan Coba original. keluar dulu, itu 5 keluar terus masuk lagi. Itu tutup dulu coba. 5 coba 5 dulu. Kasih yang gratis dulu ya. Makan kampak coba, makan kampak. Oh, di situ aja. Oh, spasi ya, harus spasi nanti ada ini. Lagi? Ya, pertanyaannya di program kalian itu kan pakai English ya? Ya. English. Nah, kenapa nggak pakai array aja? Kenapa nggak pakai array aja? Karena itu agar lebih kalau misalkan pakai array kan itu kayak ada batasnya. Ini apa kayak ada batasnya itu misalkan kayak batasnya 100 gitu. Kalau ini mah bisa berapa aja. Tapi kan ada juga ada yang lagi sama sekali. Bisa aja sih tapi lebih bagus pakai English ya. Soalnya kalau data di itu lebih bagusnya pakai bisa pakai array juga tapi tidak ini tidak bagusnya English. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi?